Selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini Bunda sangat senang sekali masih bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Walaupun IMPA pada hari ini melalui video streaming dan masih di rumah masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan pada hari ini, kita akan ibadah hari Minggu dan dilayani oleh Kak Surinda dan Bunda Ina dan Kak Elo. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh. Anak-anak dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 26. Anak-anak mari bernyanyi. Adik-adik di rumah, bisa sambil tepuk tangan ya Bunda Indah. Ya, benar sekali. Kita harus semangat ya Kak Indah ya. Ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa. Yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Baik, anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul ke hadirat-Mu untuk mendengarkan ibadah. Kiranya Tuhan, Engkau dapat urapi hati dan pikiran anak-anak di rumah, agar mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman pada hari ini juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan apa ini Bunda Ina? Siapkan Alkitab seperti biasa, buku catatan, alat-alat tulis. Nah, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 333, bait yang pertama, Sebelum Ku Mendengarkan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami boleh naikkan puji-pujian di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 16, yang akan dibacakan oleh teman kita, Jonathan Pangabean, dari Ranting Maranatha. Shalom, selamat pagi Bunda dan teman-teman. Hari ini saya akan membacakan Alkitab dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus.
Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu menyampaikan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, kamu yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Tema ibadah pada hari ini adalah taat dan mengasihi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita menerima pelajaran dari Alkitab tentang bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pelajaran itu masih berlanjut sampai hari ini, yaitu tentang ketaatan dan mengasihi. Sebagaimana bacaan kita hari ini, di dalam Alkitab, bagi tradisi orang Yahudi, mencuci tangan merupakan tindakan pembersihan dari hal-hal yang menajiskan, dan membasuh tangan dihubungkan dengan pembersihan diri di hadapan Tuhan. Orang-orang Farisi memiliki pemahaman bahwa jika orang-orang yang najis harus dikucilkan dan dijauhi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian tahu apa najis itu? Najis itu berarti kotor atau menjijikkan. Dahulu, orang dianggap najis bukan karena kuman, tetapi dianggap tidak taat pada Tuhan Allah. Orang Farisi memegang teguh pemahaman tentang kenajisan itu, dan mereka sangat menjaga ketaatan pada hukum Taurat dan semua tradisi. Ketika orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, orang Farisi marah dan mereka menganggap makanan yang disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus menjadi najis. Dan melihat hal itu, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan mengingatkan mereka. Tuhan Yesus tidak menyukai cara berpikir orang-orang Farisi yang sangat taat pada kebiasaan-kebiasaan tradisi dan membuat orang lain harus dijauhi. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa taat pada Tuhan itu penting dan taat pada aturan juga penting. Aturan tetap dilaksanakan dan dipatuhi, tetapi tetap harus memiliki kasih. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memang harus taat pada Tuhan, juga taat pada peraturan.
Tetapi jangan seperti orang Farisi yang taat peraturan tetapi tidak memiliki kasih. Kita tidak boleh membenci atau mengucilkan atau menjauhi orang-orang yang tidak taat, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, dan Tuhan mau kita pun demikian, mengasihi semua orang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Mengasihi Tuhan itu berarti mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Bagaimana ya caranya menyenangkan hati Tuhan dan sesama? Yang pertama, menghormati dan menghargai orang tua, mendengar nasihatnya, mematuhi perintahnya, dan selalu taat kepada mereka. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain, seperti memukul teman, mengejek, dan menjahili teman. Yang ketiga, tidak merendahkan orang lain. Dan yang keempat, tidak mengabaikan orang lain. Ketika teman kita mengalami kesusahan atau mereka dalam kesalahan, melakukan kesalahan, kita membantu memperbaiki kesalahan orang itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang harus anak-anak lakukan jika mau taat dan mengasihi. Dan anak-anak juga harus ingat juga bahwa di saat seperti sekarang ini, di mana masih ada virus corona, anak-anak juga harus menjaga kebersihan dan harus rajin cuci tangan agar tidak sakit. Harus rajin mandi, harus rajin gosok gigi, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, anak-anak juga harus ingat untuk selalu rajin dalam ibadah minggu pelayanan anak, rajin membaca Alkitab, dan rajin berdoa. Itu juga bentuk ketaatan anak-anak kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Tentunya ada tugas ya kakak ya, ada tugas yang diberikan oleh kakak bunda. Dan adik-adik bisa minta tolong sama siapa aja? Sama papa, mama, atau kakak yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya. Iya, benar sekali. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Baik anak-anak semua, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Nah anak-anak, Bunda ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan beriman kami, khususnya bagi anak-anak layan kami. Mereka boleh menjadi anak yang taat dan setia pada Tuhan, sehingga mereka dapat mengasihi sesamanya. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, serta memberi jalan keluar. Bapa di surga, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia. Berikan keamanan dan situasi perdamaian, khususnya di Eropa saat ini. Curahkan hujan keselamatan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan.
Berkati setiap gerejamu yang ada di dunia ini, semua umat Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Bapa, berkati setiap keluarga kami, pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Bapa di surga, untuk kakak bunda, tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Baik anak-anak yang ada di rumah, saatnya kita memberikan persembahan sebagai hormat syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan tadi, bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah berserta engkau. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa persembahan dan berdoa mohon berkat. Baik anak-anak, silakan lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami telah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar pada hari ini kiranya dapat kami lakukan dan kami laksanakan pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.